berprestasi, raih mimpi hingga nanti, kejar harapan dan semua akan bersama kita di kota ini. Bantul Projo Taman Sari, bersih aman sehat asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Nabire. Perkenalkan, nama saya Wijayanti SPD MPD dan teman saya Okti Handayani SPH. Saya Eni Wahyudini. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat siang Bu Okti. Siang Wiyanti. Jadi begini Bu Okti, sebelum kita melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya ajukan beberapa pertanyaan ke Ibu Okti, yaitu terkait dengan rubrik penilaian yang akan kita lakukan pada proses coaching siang hari ini. Nah, baiklah Bu Okti, untuk proses hari ini, coach dan juga coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Yang terdapat dalam rubrik penilaian itu, yang pertama, apakah proses coaching saat ini nanti sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian yang kedua, bagaimana Ibu menyampaikan pertanyaan kepada coachee. Kemudian bagaimana coachee nanti menanggapi pertanyaan dari Ibu Okti. Kemudian jangan lupa dalam proses coaching ini kita harus mengikuti 3 kompetensi yang ada. Yang pertama yaitu kehadiran penuh dari seorang coach, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian yang berikut mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, proses ini itu bersifat kemitraan ya, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari seorang coachee. Nah, dari proses coaching kali ini, kompetensi apa yang Ibu Okti ingin kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengar aktif dan memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 2 kompetensi yang Ibu Okti ingin kembangkan, yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari 2 tadi, kompetensi mana yang lebih spesifik Ibu Okti ingin diobservasi? Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian indikator yang bagaimana yang ingin Ibu Okti dapatkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin hasil dari coaching hari ini, coaching saya mendapatkan solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi. Oke. Jadi intinya Bu Okti berharap dalam proses coaching ini si coachee berhasil menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baiklah, untuk Bu Okti dengan Bu Eni Wahyu, saya persilakan untuk melakukan proses coaching. Selamat siang Bu Okti. Selamat siang, mari nak duduk nak. Baik Bu. Bagaimana, ada yang bisa Ibu bantu? Ada Bu. Iya, akhir-akhir ini Ibu lihat kamu agak sedikit murung. Ada apa nak? Iya Bu, saya ada masalah tapi saya ikut bercerita. Tidak usah takut, kita hanya berdua saja di sini. Sebenarnya saya mau bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi Bu. Coba ceritakan secara detail permasalahan yang sedang kamu hadapi. Saya merasa tidak nyaman Bu pada pelajaran matematika. Jadi tujuan pembicaraan kita pada hari ini ada apa ya? Tujuannya untuk mencari solusi Bu agar saya tuh merasa nyaman lagi belajar matematika. Apa yang membuat kamu tidak nyaman nak? Saya merasa tersindir Bu kalau saat di pelajaran matematika tersebut. Coba ceritakan lebih rinci, kenapa sampai kamu memiliki perasaan yang demikian? Beliau atau guru matematika itu selalu bilang ke teman sebangku saya tuh sambil melirik ke saya Bu. Jadi saya tuh merasa tersindir, apalagi dia ngomongnya seperti ini. Kalau les matematika itu penting karena bisa meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Seperti itu Bu. Lalu bagaimana menurutmu, apakah les matematika itu penting? Menurut saya les matematika itu penting Bu. Lalu kenapa kamu tidak mengikutinya?
saya tidak mengikutinya tuh ada alasannya, karena saya mau les matematika tapi waktunya terbentur dengan jadwal les bulu tangkis saya, Bu. Kalau begitu apa yang menjadi hambatannya? Hambatannya tuh masalah waktu, Bu. Waktu saat les matematika itu waktunya sore, dan saya latihan bulu tangkis itu juga sore, Bu. Saya juga tidak mungkin meninggalkan bulu tangkis karena saya merasa itu bakat saya di situ, Bu. Baiklah. Lalu bagaimana pendapatmu tentang sebuah prioritas, apakah les matematika atau bulu tangkis? Ya dua-duanya penting, Bu. Tapi ya itu tadi waktu yang masalahnya, waktu yang sangat berbenturan dengan itu. Lalu kira-kira kalau begitu bagaimana cara kamu mengatasi permasalahan yang sedang kamu hadapi ini? Saya mencoba menemui guru matematika untuk meminta link video atau meminta jadwal les matematika itu di lain hari, bisa sore kah atau bisa malam kah, Bu. Yang penting tidak berbenturan dengan jadwal les bulu tangkis saya. Oke, apa bisa nak daring itu tidak bertabrakan dengan lomba kamu latihan bulu tangkisnya? Bisa, Bu, bisa. Bagus. Selanjutnya bagaimana tindak lanjut kamu? Saya akan secepatnya menemui guru matematika tersebut, Bu. Bagus sekali. Memang hal itu sangat penting nak buat kamu. Kedua-duanya sangat penting buat kamu. Terima kasih, Bu. Saya merasa lega karena bisa menyelesaikan masalah ini. Baiklah, saya tunggu kabar baik selanjutnya ya nak. Iya, terima kasih, Bu. Dari proses coaching yang dilakukan hari ini, saya merasa bahwa proses coachingnya sudah berjalan sangat baik. Kemudian sudah mengikuti alur tirta yang ada, sudah ada tujuannya, sudah ada identifikasi masalahnya, kemudian sudah ada rencana aksinya, berikut juga dengan tanggung jawab atau komitmen yang akan dilakukan oleh seorang coach. Kemudian kalau saya boleh menilai dari skala 1 sampai skala 4, proses coaching ini sudah saya bisa katakan saya berikan nilai 4. Dengan harapan proses coaching ini akan terus berlangsung sehingga kita dapat menyempurnakan proses coaching selanjutnya. Kemudian sebelum saya tutup, saya ingin mengajukan pertanyaan pada Ibu Okti. Nah, dari yang Ibu Okti sudah lakukan saat ini terkait dengan indikator pencapaian tadi yang Bu Okti inginkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menurut Bu Okti, apakah indikator itu sudah tercapai dalam proses coaching ini? Iya, sudah tercapai. Oke, baiklah. Jadi menurut Bu Okti bahwa apa yang Bu Okti inginkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot sudah Bu Okti lakukan. Itu saja yang bisa saya berikan sebagai masukan. Saya berharap proses coaching ini akan terus berlangsung. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum, Bu Yanti. Waalaikumsalam, Bu Enu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Eni. Sebelum kita melakukan coaching, ada yang harus diperhatikan, yaitu 3 kompetensi: kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertama-tama saya akan diskusikan rubrik penilaian. Rubrik penilaian ada beberapa. 1. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta? 2. Bagaimana Ibu menyampaikan pertanyaan kepada coach? Yang ketiga, bagaimana coach menanggapi pertanyaan dari Ibu? Dan terakhir, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melanjutkan ke coaching, saya ada pertanyaan, Bu. Baik. Kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan kali ini? Sebenarnya tiga-tiganya ingin saya kembangkan, Bu, yaitu mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kehadiran penuh. Terus yang terakhir,
indikator yang bagaimana yang Ibu yang didapatkan dalam coaching hari ini? Indikator yang ingin saya dapatkan di sini adalah saya bisa hadir secara penuh dalam proses coaching dengan harapan coach saya akan menemukan solusi atas masalahnya seperti itu. Oke, Bu Yanti silahkan melakukan coaching dengan Bu Okti. Baik, terima kasih Bu Eni Wahyu. Selamat siang Bu Yanti. Selamat siang Bu Okti. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik Bu. Ada apa ini kok tumben mau ketemu dengan Ibu? Begini Bu, ada sebelumnya saya minta maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan sama Ibu. Ada apa? Beberapa waktu ini anak wali saya itu atas nama Eka Arifia jarang sekali masuk. Alasannya karena orang tuanya sakit Bu. Gitu. Jadi Bu Okti merasa kesulitan ya menghadapi ibu punya anak yang namanya Eka Arifia yang jarang masuk dengan alasan orang tuanya sakit. Nah, dari kondisi ini apa yang Bu Okti harapkan? Tujuan Bu Okti ke depan ini apa? Tujuan saya agar saya bisa menemukan solusi untuk anak saya dan anak saya ini bisa masuk kembali. Bisa masuk kembali. Oke. Nah, dari yang Bu Okti sampaikan ya, Bu Okti punya masalah bahwa siswa itu jarang masuk ya. Iya. Iya Bu, jadi saya agak bingung dengan dia. Kan dia sudah kelas 9. Kelas 9 sudah kelas akhir mau ujian ya. Iya. Dia berapa hari Bu? Dalam 1 bulan masuknya berapa hari? Kalau dalam 1 bulan tuh kadang tuh hanya 4 hari dia Mhm. masuk. Berarti betul-betul parah ya Bu Iya, ya. parah sekali. Begitu. Nah, dari masalah ini usaha apa yang sudah Bu Okti lakukan? Yang sudah saya lakukan itu yang pertama saya memberikan surat panggilan sudah saya lakukan Bu. Kemudian mengunjungi dia ke rumah juga sudah saya lakukan. Kemudian ketika dia masuk pun saya mencoba bicara secara pribadi dengan dia pun saya sudah lakukan itu Bu. Dari 3 ya tadi, Bu Okti sudah bikin surat panggilan, Bu Okti sudah kunjungi dia, berbicara dengan dia. Itu sudah berapa persen membuahkan, sudah berapa persen menurut Bu Okti keberhasilannya, atau dari skala 1 sampai 10 itu keberhasilan yang Bu Okti harapkan sudah berada pada posisi angka berapa? Kalau dari usaha yang sudah saya lakukan ini keberhasilannya baru sekitar 40%, masih jauh dari yang saya harapkan. Masih jauh ya, masih jauh banget dari yang Bu Okti harapkan ya. Tapi Bu Okti tetap jangan patah semangat ya Bu. Ya, menurut Ibu dari tadi ya masih mencapai 4. Masih ada tidak solusi lain yang bisa Bu Okti lakukan agar angka 4 ini bergerak naik? Nah itu Bu, saya akan bekerja sama dengan guru BK yang ada di sekolah, dan ada humas yang ada di sekolah dan juga kepala sekolah saya. Contoh konkretnya apa tuh? Peran dari tadi, peran dari humas, peran dari guru BK, dan juga peran dari kepala sekolah itu contoh konkretnya. Saya akan mengumpulkan guru BK ini dengan anak wali saya supaya menggali lebih lagi sebenarnya ada permasalahan apa di rumah. Kemudian kalau dengan humas mungkin agar komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua pun terjalin baik. Dan kalau kepala sekolah saya memang ingin mempertemukan antara orang tua, anak ini dan saya dan bersama kepala sekolah. Dari usaha yang Ibu Okti lakukan itu masih ada lagi usaha yang lain? Saya rasa itu dulu Bu, usaha yang saya lakukan. Oke ya. Jadi Bu Okti akan melakukan kerjasama dengan guru BK, akan melakukan kerjasama dengan pihak humas, akan melakukan kerjasama dengan pihak kepala sekolah. Nah, target Bu Okti itu kira-kira butuh beberapa lama untuk melaksanakan rencana ini? Saya membutuhkan target waktu sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan Bu Okti berharap Iya. sudah angka 4 bergeser ya? Iya, Angka 4 bergeser. Nah, berapa persen ini tingkat keberhasilannya? Kalau tadi kan skala 1 sampai 10 Bu Okti bilang 4 ya. Sekarang kalau ini untuk kita persen-persenan nih, kira-kira target 2 bulan ini sudah meningkat ke berapa persen ini? Setidaknya kehadirannya meningkat 75%. 75% ya, seperti itu. Nah, dari yang rencana Bu Okti lakukan tuh apa komitmen yang harus ada di diri Bu Okti nih untuk memuluskan rencana aksi tersebut? Yang pertama saya akan melakukan rencana-rencana saya itu. Kemudian juga saya akan berusaha agar anak tersebut bisa terus hadir di sekolah. Oke.
Berarti dalam merencanakan aksi tersebut, Bu Okti nggak bisa sendiri ya, Bu Okti nggak bisa sendiri. Tadi sudah butuh guru BK, sudah butuh kepala sekolah, sudah butuh humas. Siapa lagi nih yang mau dilibatkan nih? Saya juga akan melibatkan guru mapel untuk mengingatkan saya. Guru mapel, BK, dan lagi-lagi kepala sekolah juga harus ada. Baiklah Bu Okti, jadi saya berharap apa yang sudah menjadi rencana Bu Okti itu semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, dari percakapan kita ini, apa yang bisa Bu Okti dapatkan atau Bu Okti simpulkan? Saya akan membangun kolaborasi lebih dengan pihak BK, juga humas, kepala sekolah untuk sama-sama bersinergi untuk bekerja sama untuk anak ini bisa kembali ke sekolah bersama-sama teman-teman yang lain. Baiklah Bu Okti, jadi Bu Okti sudah menemukan sendiri solusinya. Bu Okti sudah bisa membuat rencana. Mudah-mudahan ke depan rencana Bu Okti itu bisa berjalan dengan baik dengan target waktu 2 bulan. Pesan saya, jangan pernah putus asa dalam menghadapi setiap masalah yang ada di dunia kita, profesi kita, terutama dengan siswa-siswa kita, seperti itu Bu Okti. Terima kasih Bu, maaf sudah mengganggu Ibu dan saya sudah merasa lebih lega lagi. Selamat siang Bu Okti. Siap. Jangan bosan ketemu dengan saya kalau setiap ada masalah ya. Siap Bu. Oke. Baiklah, dari pengamatan saya sangat luar biasa proses coaching kami ini ya. Untuk kompetensinya semua sudah ada ya, termasuk kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang tepat itu sudah ada. Kalau saya memberi poin 1 sampai 4, saya kasih poin 4. Dalam hal ini karena kata kunci dari permasalahan sudah ditemukan solusinya. Sudah ada alur tirtanya, sudah alur tirta itu kan ada tujuannya, tadi sudah ada identifikasi, sudah ada rencana aksi, ada dan tanggung jawabnya ada, serta kepekaan, empati juga sudah ada. Nah, demikianlah hasil pengamatan saya dari proses coaching Bu Yanti dan Bu Okti. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Sama-sama Bu Eni. Eni, terima kasih. Selamat siang Bu Eni. Selamat siang Bu Okti. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ya, baik Bu Eni, sebelum kita melakukan coaching pada siang hari ini, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Tetapi pertama-tama kita mau mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita. Baiklah Bu, pada coaching hari ini, coach dan coaching akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama adalah apakah sesuai dengan alur tirta. Yang kedua, apakah yang Ibu menyampaikan pertanyaan kepada coaching dan bagaimana coaching menanggapi pertanyaan dari Ibu. Kemudian kita juga tidak lupa dengan harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengar secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pada coaching hari ini, apa yang Ibu ingin kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Kompetensi mana yang secara spesifik Ibu ingin observasi? Kompetensinya ini mendengarkan aktif. Ya. Indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan? Indikatornya ingin memecahkan solusi tersebut sesuai dengan permasalahan yang ada, menemukan solusi. Baiklah, solusi ya. Demikian Ibu Eni praobservasinya. Silakan Ibu Eni melakukan coaching bersama Ibu Yanti. Terima kasih Bu Okti. Selamat siang Bu Eni. Selamat siang Bu Yanti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ada apa ya? Sepertinya ada yang mau kita ceritakan. Begini Bu, tapi saya mohon maaf ya Bu mengganggu waktunya Ibu sebentar. Saya punya sedikit permasalahan terkait dengan proses pembelajaran fisika saya di kelas Bu. Oh, itu bagaimana? Silakan Ibu ceritakan detail, secara detail permasalahannya.
Begini Bu, dalam proses belajar fisika di kelas, saya merasa mendapatkan hambatan karena ada sebagian besar murid-murid saya itu yang tidak hafal dengan proses perkalian, kemudian operasi bilangan bulat, dan juga tentang operasi bilangan pecahan Bu. Oh, jadi situasi apa yang Ibu harapkan ke depannya? Eh, Situasi yang saya harapkan ke depan itu tujuan saya itu Bu, murid-murid saya itu bisa mengerjakan fisika itu dengan baik Bu. Jadi masalah yang Ibu hadapi adalah banyak murid yang belum hafal perkalian dan operasi bilangan bulat dan pecahan. Iya Bu, jadi karena mereka itu tidak hafal perkalian, pecahan dengan operasi bilangan bulat, jadi saya kesulitan Bu dalam melanjutkan pelajaran fisika saya karena murid-murid tentu tidak bisa mengerjakan soal-soal tersebut Bu. Lalu, apa usaha yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah itu? Saya pernah mencoba murid-murid saya itu saya suruh menghadap satu persatu untuk menghafal perkalian Bu, tapi menurut saya hasilnya itu tidak maksimal Bu. Apa yang membuat Ibu berkesimpulan bahwa usaha Ibu belum maksimal? Karena waktu yang terbatas Bu, karena waktu yang terbatas sehingga saya tidak punya waktu untuk mengajari mereka satu persatu. Kalau saya fokus hanya mengajar ke mereka anak-anak yang tidak hafal perkalian dan sebagainya itu, ya berarti saya melantarkan anak-anak murid saya yang sudah hafal itu. Saya tidak mau merugikan anak yang lain Bu. Oh, berarti tantangan terbesar Ibu itu mengelola waktu untuk mengajar mereka ya? Iya Bu, jadi saya agak kesulitan untuk membagi waktu antara mengajar mereka yang tidak paham dengan mereka yang sudah paham tentang matematika Bu. Begitu ya Bu. Menurut Ibu, masih adakah solusi lain dari permasalahan tersebut yang bisa Ibu lakukan? Saya akan mencoba Bu melakukan pembinaan kepada mereka yang belum paham, tetapi mungkin di luar jam sekolah Bu. Contoh konkretnya bagaimana Bu? Nah, saya pertama-tama saya harus minta izin ke kepala sekolah dulu Bu, supaya kepala sekolah bisa memberikan izin kepada saya agar ada waktu untuk melakukan pembinaan terhadap anak-anak ini di luar dari jam pelajaran. Ada lagi usaha yang Ibu akan lakukan? Selain saya minta izin, saya juga akan menugaskan kepada anak-anak tersebut untuk menghafalkan perkalian dan menghadap ke saya Bu setiap hari pada saat jam istirahat, paling tidak 2-4 anak untuk menghadap saya setiap hari untuk menghafalkan perkalian seperti itu. Berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan rencana tersebut? Rencana saya, target saya paling tidak 1 semester ini anak-anak itu sudah bisa dalam menghafal perkalian, operasi bilangan bulat dan pecahan. Dari jumlah siswa yang ada berapa banyak itu, berapa target Ibu agar Ibu merasa bahwa Ibu sudah berhasil mengatasi masalah tersebut? Target saya dari jumlah siswa yang tidak paham tentang matematika itu paling tidak 85% siswa itu sudah bisa menguasai matematika. Dalam menjalankan rencana Ibu, apakah pihak lain yang ingin Ibu libatkan dalam membantu Ibu menyelesaikan masalah tersebut? Ada Bu. Yang pertama tentu saja adalah guru matematika dan guru BK. Untuk guru matematika itu Bu, saya akan minta beliau itu untuk membantu memberikan les tambahan di luar dari jam pelajaran sekolah. Sedangkan untuk guru BK, saya akan libatkan agar bisa menjadi motivator bagi anak-anak supaya mereka tetap semangat belajar matematika. Baik Bu, saya berharap apa yang telah Ibu rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Baik Bu, saya akan berusaha untuk tetap memegang komitmen. Saya akan berusaha melaksanakan rencana-rencana saya tersebut dengan harapan anak. Baiklah Bu Yanti dan Bu Eni, sebelum saya menyampaikan hasil observasi saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Apa yang Ibu sudah lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian? Indikatornya alhamdulillah alur tirta sudah saya laksanakan.
tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baiklah. Sama seperti pengamatan saya, di sini alur tirtanya juga sudah ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab. Kalau saya memberi penilaian dari skala coaching dari 1 sampai 4, saya memberikan nilai 4. Semoga coaching ini akan terus berlanjut dan mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Terima kasih, Bopi. Demikianlah praktek demonstrasi kontekstual yang kami lakukan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga praktek ini membawa manfaat khususnya bagi kami dan juga orang lain. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.